Selamat malam. Oh, kalian sudah semua di sini ya. Oke. Selamat malam, anak-anak. Maaf ya, lama menunggu. Pak tadi ada acara. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, baik. Jadi sesuai dengan janji kemarin, jadi kalian meminta waktu Pak untuk mendiskusikan berbagai masalah kalian. Oke. Jadi di sini kita adakan konseling kelompok. Oke. Jadi sebelum konseling kita mulai, seperti biasa ya, kita akan ada janji konseling ya, karena bagaimanapun asas konseling itu adalah kerahasiaan, itu biar tidak keluar sampai masalah ini, biar nggak keluar sampai saya kira-kira. Jadi adapun ya janji mohon diikuti. Kami dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang kami terima baik dari klien atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Baik, jadi seperti itu. Jadi apapun nanti selesai dari pertemuan kita hari ini, biar tidak sampai ke luar. Bisa kira-kira diterima? Baik. Jadi sebelum kita mulai, biar konseling kita hari ini lancar, kita lakukan doa. Jadi doa Pak Pimpin. Jadi sesuai dengan kepercayaan masing-masing, silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi biar Pak lebih jelas lagi, bisa nggak kira-kira kalian perkenalkan diri dulu buat dari nih, Baik, Danendra ya. Selamat malam Danendra. Berikutnya Dimas ya, dipanggil Dimas ya. Oke, terus Krisna, dipanggil siapa? Ina ya, Ina. Berikutnya dipanggil Kirana. Jadi Pak panggil nanti Kirana aja ya. Berikutnya Tesa ya, ya. Berikutnya iya, dipanggil Monik. Jadi itu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ya kita satukan persepsi sedikit biar kalian nggak tegang lah ya. Jadi kita adakan ice breaking. Jadi Pak punya ice breaking, kita akan lakukan sambung kata. Jadi Pak kasih satu kata, kalian akan sambung dengan kalimat nantinya. Jadi biar nggak kalian tegang bahwa masalah tadi dari rumah ya. Kita coba cairkan sedikit. Pas kasih satu kata, habis itu teman berikutnya misalnya di Danendra ya. Pas kasih satu kata, kamu sambung menjadi kalimat apa? Nanti terakhir katanya itu akan disambung lagi sama Dimas. Bisa kira-kira? Oke. Dari yang kalimatnya jangan yang porno, yang negatif ya, kita gunakan kalimat yang positif nantinya. Boleh satu kalimat, boleh dua kalimat. Makan. Makan nasi. Makan nasi pagi hari. Enak. Pagi hari itu enak sekali kalau
Makan nasi di pagi hari itu enak sekali kalau lauknya banyak. Tepuk tangan. Jadi sudah kelihatan sekali, mungkin karena sudah malam, apakah ini makan, nanti kita makan ya, sudah kelapa. Oke, kira-kira ya, pasti kan kesini kalian nggak mungkin nggak bawa masalah pastinya ya. Boleh nggak kira-kira kalian ceritakan sedikit tidaknya ya, ujung-ujungnya masalahnya apa kira-kira ya, mungkin nanti baru kita akan bahas ya, apakah itu bisa semuanya atau bagaimana, kita bisa bahas hari ini. Oke, dari Monik kira-kira, Monik ceritakan masalahnya Monik. Terima kasih Pak ya Oke. sudah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan sedikit permasalahan yang sedang saya alami. Pada hari ini, akhir-akhir ini apa namanya, saya tuh sering selalu merasa merasa cemas kan. Cemas. Habis itu saya selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dalam hidup saya. Iya. Nah, kadang-kadang saya tuh bengong ketika saya sendiri tuh saya bengong. Nah, bengong nggak kerasa air mata saya jatuh gitu, saya menangis gitu. Nah, itu dah perasaan-perasaan seperti cemas, kayak galau, kecewa gitu dalam hidup saya itu yang sering saya akhir-akhir ini saya alami gitu. Saya selalu merasa cemas dan selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dalam hidup saya. Saya tuh merasa galau. Jadi lebih ke cemas gitu. ya, walaupun tanpa ada masalah ya, mungkin itu apakah itu masalah sebelumnya atau bagaimana mungkin ya. Oke, kita keep dulu nah ya, kita keep dulu. Jadi untuk Monik lebih dasarnya itu adalah kecemasan. Oke, Tessa, bagaimana Tessa? Baik Bapak, kalau saya sendiri, Resa sekarang bawa masalah yang lagi Resa alamin. Mungkin kalau bisa disimpulkan, Resa agak sedikit bimbang sebenarnya Bapak. Bimbang. Ya, jadi Resa sebenarnya secara pribadi pengen banget ngerasain kerja. Resa pengen banget Kerja. kerja. Ya, semua juga pengen kerja sebenarnya ya. Cuman satu sisi Resa belum dapat izin yang pasti dari orang tua. Karena Ya. takutnya kalau orang tua nilainya Resa nggak bisa bagi waktunya. Oke. Resa disuruh fokus dulu untuk melanjutin sekolahnya. Cuman kalau dari Resa pribadi, Resa pengen banget lagi sekarang karena Resa juga ngeliat teman-teman yang lain, teman-teman Resa kebanyakan kerja semua gitu. Resa kayak pengen hal baru. Iya. Jadi Resa agak bimbang. Oke, ya. Jadi antara pertentangan dengan orang tua dengan keinginan Tessa berarti nggih. Oke, nanti kita bahas ya. Berikutnya Kirana. Oke, Kirana. Coba tolong diperkeras. Kendala di waktu, masalah di kuliah dan kerja. Iya, kuliah dan kerja. Oke, berbanding terbalik sini ya. Di sini ingin kerja, di sini membagi manajemen waktunya mungkin. Terus. Dari pagi sampai sore. Sorenya kuliah sampai malam. Terus malamnya sampai pagi tidur. Oke, ya. Masih menyempatkan untuk tidur, istirahat, paginya lagi kerja. Oke. Jadi permasalahannya adalah agak sedikit susah membagi waktunya, manajemen waktu dari segi fisik dan lain sebagainya ya. Tapi yang jelas pasti ada hal positifnya. Oke, nanti kan kita bahas lagi. Oke. Ina. Baik, Pak, kalau permasalahan itu saya sering merasa tidak percaya diri. Misalnya kalau saya keluar di Banjar. Nggih. Nah, di sana saya sering merasa insecure. Insecure. Teman-teman yang lain. Oke, minder. Ya. Oke. Kalau seperti saya juga di kuliah ada presentasi juga, saya juga merasa kurang percaya diri dan merasa gugup. Merasa gugup ya. Jadi melakukan sebagai suatu hal itu mungkin agak kurang percaya diri. Baik, nih. Terus Dimas? Salah. Kalau saya sih terlalu mudah mengiyakan sesuatu. Misalnya kan kali masih kerja, nanti ada teman yang ajak keluar,
Oke, gitu. Padahal ada waktu yang masih harus dilakukan ya dalam waktu bekerja. Ya, takut mengecewakan teman berarti. Itu ya. Nggih, nanti coba kita bahas. Terakhir, Nendra. Kerja juga. Kerjanya di Saya kerjanya di bulan sekarang kalau Bapak tahu ada bagus sebenarnya. Hampir sama sebenarnya ya. Jadi permasalahannya bagaimana cara mengatur waktu dalam kuliah kan padat juga ya. Padat dalam bentuk tugas ada, waktu kuliah, besok waktu sama pacar juga ya. Ada waktu nggak sama pacar? ya diada-adain aja. Ya ada. Oke. Ya, jadi ada berbagai macam permasalahan dari kalian. Nih, bentur waktu, mungkin kita di sesi awal pertama kita nggak akan mungkin bisa ke enamnya ya. Mungkin satu mungkin dulu bisa kira-kira nih satu permasalahan yang kita angkat karena kita punya waktu hanya 30 menit. Nih, ntar karena Pak ada ngajar lagi. Bisa kira-kira mungkin permasalahan siapa akan kita lebih urgenkan dulu. Mungkin Tessa mungkin ya, bagaimana? Permasalahan Tessa akan kita bahas ya. Jadi permasalahan Tessa mungkin agak sedikit urgent karena ada konflik ya di sini antara Tessa dengan orang tua, yaitu Tessa inginnya bekerja, ya ingin merasakan bagaimana sih hidup yang memang benar-benar nyata, bekerja, memakankan waktu dengan semaksimal mungkin karena kita kan punya 24 jam biar nggak tersia-sia kan 24 jam itu pagi bisa bekerja, habis itu selesai bekerja bisa kuliah ya, habis itu selesai kuliah itu mungkin bisa melakukan aktivitas lain di rumah misalnya. Jadi itu tetapi ya orang tua Tessa itu istilahnya mungkin tidak percaya gitu ya Tessa ya. Apakah itu tidak percaya atau kasihan mungkin ya, karena kan orang tua itu sudah istilahnya duluan melakukan aktivitas ya, pahitnya dunia itu istilahnya nah ya, kasihan anak secantik Tessa bekerja itu misalnya, mungkin orang tua menginginkan kuliah di BK itu nanti biar menjadi seorang guru kan seperti itu mungkin itu. Nah, itu yang akan kita bahas. Mungkin Anda Tessa inginnya kan pasti dari itu solusi dulu ya, solusi yang jelas. Kalau dalam teknik konseling, teori-teori konseling itu dalam behaviora kan setiap manusia itu kan pasti punya kemampuan. Sebenarnya setiap manusia itu punya kemampuan untuk mengatasi semua masalah tersebut. Semua pernah. Ya, makanya kita sebelum-sebelumnya tuh pasti pernah melakukan pernah mempunyai suatu masalah. Itu terlewati enggak masalah itu? Pasti terlewati ya, karena kita sudah bisa memutuskan. Tetapi yang kita butuhkan itu adalah apa? Dorongan. Dorongan untuk kita menyelesaikan masalah itu. Bisa kira-kira. Jadi teman-teman Tessa yang lain kan tadi sudah dengar permasalahan Tessa, ya. Nah, yang sekarang Pak harapkan dari teman-teman dari Tessa itu bisalah sedikit tidaknya mengeluarkan pendapat, atau kalau dibilang solusi, kalau bisa diambil sama Tessa, solusi dulu. Pendapat dulu yang Pak ingin harapkan dari mungkin dari Danendra, Dimas, Ina, Kirana, dan Monik. Siapa tahu dari pendapat kalian semua itu sedikit tidaknya bisa untuk diambil dari itu untuk keputusan dari si Tessa. Bisa kira-kira? Kira-kira dari Dimas dulu nih, Dimas. Ada nggak kira-kira? Kalau saya sih masih bisa mungkin bisa kerja. Mungkin kalau orang tua itu pasti memikirkan menghasilkan anaknya. Iya, ya. Berarti kalau
punya kesempatan ya, yang lebih cocoknya itu Tessa yang menurut Dimas, Tessa itu bekerja atau kuliah saja yang ingin diharapkan sama orang tua. Itu orang tua pasti mengharapkan cuma kuliah. Gitu berarti ya. Nggih, berarti lebih ke pendapat orang tuanya berarti. Nggih. Oke, itu dari Dimas. Dari Kirana. Ada pengalaman Iya. mungkin beri sedikit pengertian ke orang tua, beri kepercayaan tentang bisa membagi waktu kuliah dan kerja. Oke, nggih, berarti sesuai dengan pengalaman Kirana berarti memberikan suatu argumen ke orang tua bahwa saya itu mampu loh berarti. Nggih. Jadi saya ingin melakukan suatu hal yang lebih, hal yang positif berarti ya. Jadi menegaskan ke orang tua bahwa manajemen waktu saya itu biar dipercaya sama orang tua berarti ini. Begitu Tessa. Kirana ya. Dari Monik. Kalau dari saya sendiri Pak ya, semua orang tua pasti mengharapkan yang terbaik kepada anaknya. Nah, kenapa dari orang tua Tessa tidak mengizinkan bahwa Tessa nyambil kerja dan kuliah? Mungkin hal yang ditakutkan oleh orang tuanya, Tessa menjadi tidak fokus untuk kuliah, fokus untuk kuliah, dan karena dia satu sisi dia mengambil pekerjaan juga, jadinya dia yang dulunya kuliah itu utama, jadi menyampingkan kuliahnya kayak gitu. Dia harus membagi waktu jadinya Pak. Takutnya nanti si Tessa tidak bisa membagi waktu dan akhirnya dia harus dia tidak bisa membagi waktu dan dia merasa nanti lelah, sakit dan tidak bisa kuliah kayak gitu. Iya, berarti lebih ke pendapat orang tua nih, karena mungkin yang jelas orang tua kan pasti ada pandangan kenapa anaknya, kenapa Tessa nggak dikasih nyambi bekerja, karena memang ingin fokus ya untuk belajar di dunia perkuliahan. Nih, jadi seperti itu mungkin. Terus dari Danendra. Bapak, menurut saya mungkin harus dilihat dulu. Kalau saya pribadi mungkin saya berpikirnya dengan skala prioritas terlebih dahulu. Nah kalau misalkan kerja sambil kuliah pasti kuliah harus menjadi prioritas utama. Iya, betul. Jangan sampai nanti salah satu dari itu diduakan atau nanti malah mengecewakan salah satu dari itu. Iya. Karena kalau kita pikir juga kuliah nanti kalau berantakan juga pasti nanti ujung-ujungnya perlu ya kita tahu sendirilah biaya. Tapi kalau misalkan kerjanya yang kita duakan mungkin sebagai orang yang sudah bekerja keprofesionalan kita dalam bidang itu kan nanti dipertanyakan juga gitu. Iya. Karena kan terlibat dengan banyak orang. Iya. Bos. Oke, berarti dari Danendra itu tergantung dilihat dari prioritasnya apa. Jadi Tessa bekerja itu tujuannya apa? Kan seperti itu tadi ya. Apakah mungkin kalau Danendra mungkin kan bekerja karena membutuhkan uang ya, karena kan perantauan, jadi bagi untuk biaya kuliah atau bagaimana, apakah Tessa itu kebutuhannya pertama itu adalah bekerja untuk uang atau sekedar mencari pengalaman atau mengisi waktu itu mungkin. Karena apa? Menjadi profesi apapun itu kita kan harus profesional ya, profesional. Kalau memang jadi mahasiswa kita harus profesional. Jadi mahasiswa kan nggak mungkin kita bawa kerjaan. Sama juga ketika kita bekerja itu juga harus profesional juga. Jadi manajemen waktu, jam berapa kita harus bekerja, nggak mungkin kita bolos bekerja karena ada tugas kuliah itu misalnya. Itu dimanapun kita diam itu kita harus profesional. Sebagai pekerja ya kita harus garis keras menjadi seorang pekerja. Kalau memang jadi mahasiswa, nah itu mungkin karena pengalaman Danendra itu ada pernah bekerja dan kuliah seperti itu. Kalau dari Ina? Kalau dari saya mending Tessa lebih mendengarkan pendapat dari
Nggih. Karena dulu juga saya sempat kerja nih ke bapak dan itu memang kebentur sama kuliah. Iya. Ya kan takutnya nanti desa tidak ada fokus pada kuliah. Seperti saya juga dulu sering merasa seperti ingin bolos gitu Pak. Iya. Takutnya nanti desa nggak fokusnya di kuliah. Oke, nggih. Seperti itu juga karena apapun itu kan manajemen waktu mungkin ya agak sedikit susah mengatur. Seperti pengalaman Ina pernah bekerja sambil kuliah, ya kuliahnya nggak fokus, kemungkinan pulang kerja kan standar kita kalau bekerja di swasta kan 8 jam. Ya, kerja jam 8, kemungkinan jam 5 atau jam 6, habis itu nyambung kuliah. Nah, di sanalah muncul rasa capek pulang dari bekerja, habis itu boloslah kuliah. Itu mungkin yang pernah dialami sama Ina otomatis. Makanya Ina selesai bekerja begitu. Oke, itu mungkin sedikit dari pendapat teman-teman Tessa. Jadi Pak pun pernah pengalaman sebenarnya dulu ketika waktu kuliah sama seperti pengalaman Tessa. Pak tuh ingin bekerja dulu, ingin mengisi waktu itu dengan maksimal sekali. Bekerja ya Pak jalani dulu, bekerja. Tapi orang tua nggak ingin, lanjutkan kuliah dengan bagus, nggak usah bekerja. Karena kan kalau biaya sekolah itu kan sudah ditanggung sama orang tua, hampir mirip seperti Tessa juga. Tapi Pak tetap juga dengan pendirian Pak dulu bekerja. Memang awal-awalnya enjoy ya, sangat berarti sekali kita menjalani hidup itu. Paginya bekerja, senang memang, habis itu kuliah. Tetapi seiring waktu itu muncullah beberapa kendala. Karena kan kita tidak hidup di dua itu aja, ya, tidak hidup di dunia kerja, habis itu sorenya kuliah. Nanti akan terselipkan beberapa kegiatan di kehidupan sosial. Kita punya teman, seperti tadi si Dimas punya teman-teman mengajak ke mana gitu. Karena kita juga butuh kan, butuh kehidupan sosial tersebut. Habis itu beda lagi punya pacar. Habis itu kita punya kehidupan sosial di rumah. Ya, apakah itu ada muda-mudi, ada keluarga. Satu aja kita akan penuhi itu akan berantakan. Menerima ajakan teman misalnya jam 10 pagi misalnya, kita pasti akan berbenturan dengan pekerjaan. Itu. Kalau kita ada kegiatan keluarga sore misalnya, kita akan berbenturan dengan kuliah. Nah, itu memang sedikit memang susah untuk mengatur manajemen waktu, itu mungkin. Jadi kalau Tessa dari kita simpulkan dari pendapat-pendapat teman, sebenarnya yang manapun bagus sebenarnya. Kemauan Tessa untuk bekerja itu bagus karena itu hal yang positif. Tetapi dari sudut pandang orang tua pun juga bagus karena orang tua pasti ingin memberikan kepada anaknya itu adalah yang paling terbaik, yaitu apa? Ya, ijazah. Ya, bagaimana caranya? Ya pasti orang tua mengharapkan anaknya itu fokus terhadap kuliah karena artinya memang beda. Ada beberapa keluarga memang misalnya yang taraf kehidupan ekonominya kurang, makanya ada beberapa mahasiswa kerja sambil kuliah karena ingin memenuhi kebutuhan dari segi ekonomi tersebut. Ada juga ya berbanding terbalik yang memang sudah dipenuhi sama orang tua, baik dari segi biaya hidup dan lain sebagainya, dari segi ekonominya itu sudah terpenuhi. Si anak tersebut hanya untuk fokus kuliah saja. Tetapi keinginan anak itu memang seperti itu ada. Karena apa? Ingin merasakan kehidupan yang berbeda juga. Itulah memang sifat dasar manusia, hakikat manusia itu aja ingin melakukan suatu inovasi-inovasi seperti itu. Jadi Pak tidak menyalahkan Tessa punya pikiran untuk melakukan satu hal yang lebih, yaitu bekerja. Pak pun juga tidak menyalahkan orang tua Tessa untuk melarang Tessa bekerja tersebut. Karena orang tua pasti punya alasan. Jadi bisa Pak tarik kesimpulan sesuai dengan pendapat-pendapat kalian juga. Kalau Tessa pingin memang bersisi keras istilahnya untuk bekerja, itu adalah Tessa wajib ya menginformasikan ke orang tua, ya berargumen bahwa
seperti ini loh manajemen waktu ya, memberi suatu kepercayaan bahwa saya bisa loh. Nah, bisa. Kenapa Pak bilang bisa? Karena sudah ada contoh. Kirana juga bekerja ya, bekerja sambil kuliah ya. Otomatis bisa manajemen waktunya. Nanti bisa ditanyakan ke Kirana bagaimana tips-tips untuk menyesuaikan waktu bekerja sama kuliah. Dan Lendra juga. Lendra juga sudah hampir berapa tahun? 2,5 tahun berarti ya. Hampir 3 tahun berarti melakukan dua pekerjaan tersebut, kerja sambil kuliah. Seperti itu. Nanti bagaimana keputusan Tessa, semua keputusan itu ada pada Tessa sendiri, bukan dari kita. Kita hanya memberikan suatu pendapat saja. Itu nanti keputusannya kalau memang melanjut kerja, argumenkan kepada orang tua. Karena seperti tadi yang Pak ungkapkan tadi, karena manusia sudah punya kekuatan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Itu yang mungkin bisa kita tarik simpulannya. Sekarang bagaimana kira-kira, apakah Tessa ada gambaran sedikit tidaknya? Bapak sekarang mendengar pendapat dari teman-teman, sekarang mendengar pendapat dari Bapak, mungkin Tessa bakal lebih merenungkan lagi. Karena Tessa juga belum ada bayangan untuk manajemen waktunya. Iya. Mungkin nanti Tessa bakal nanya kerja dan kuliahnya juga. Tessa renungkan lagi. Iya, mungkin masih bisa nyari referensi ya, referensi teman yang kerja itu bagaimana sih kehidupannya, apakah apa positifnya, apa negatifnya. Terus kita juga tanyakan teman yang hanya tok kuliah aja, apakah dia lebih termotivasi atau bagaimana kemampuan akademiknya, itu mungkin. Sambil merenung juga, siapa tuh sambil sembahyang, kita juga bisa istilahnya curhat kepada Tuhan juga. Karena apapun yang kita lakukan tanpa ada ya restu dari Tuhan Yang Maha Esa kan susah kita menjalani. Bisa kira-kira. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan hari ini ya. Kita bisa simpulkan bahwa permasalahan Tessa itu nanti kita akan direnungi sama Tessa ya, terkait pendapat-pendapat dari kalian. Bisa kira-kira? Itu mungkin. Jadi untuk permasalahan yang lain, Monik, itu mungkin bisa kita ambil di sesi kedua nanti. Pertemuan kita kedua. Yang jelas, jangan ragu-ragu. Konseling ke ruangan ini, ketemu sama Pak, karena yang jelas BK itu adalah sahabat mahasiswa. Bukan polisi kampus. Bisa kira-kira? Itu mungkin ada pertanyaan kira-kira? Ada yang mau disampaikan? Ya, jadi Pak ingin kalian keluar dari ruangan BK ini. Jadi permasalahan kita selesaikan di sini, jangan sampai bawa keluar. Jangan sampai nanti di luar ribut nanti. Bisa kira-kira? Baik. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Mungkin kita lanjut mungkin siapa tahu besok. Besok kalian ada waktu luang, silakan besok ke sini kita sesi kedua. Bisa kira-kira? Baik. Jadi awal kita melakukan doa, terus kita tutup juga dengan doa. Baik semuanya, sebelum kita akhiri sesi konseling kelompok kita hari ini, kita lakukan doa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Hati-hati di jalan. Ya, ingat langsung pulang, jangan singgah kemana-mana lagi. Kira-kira, selamat. Ya. Dah. Silakan